Hai hai, selamat datang di channel Kare TV. Kali ini gak ditemenin sama si Oyen ya, kucing orange. Di sini aku mau berbagi pengalaman aku ya. Salah satu hobi dari rumah yang bisa menghasilkan uang di masa pandemi seperti ini. Salah satu hobi aku itu di rumah pelihara ikan ya, ikan hias yang pastinya. Kalau ikan lain yang bisa dikonsumsi kayak nila, kayak gitu juga bisa sih. Apalagi kalau ikan-ikan kayak gitu kan perawatannya gampang ya. Dan ikan-ikan hias ini yang aku pelihara ini perawatannya mudah banget dan gak perlu media yang besar. Di tank atau akuarium yang aku punya di rumah ini ukurannya 40 x 40 x 40. Jadi lebar, panjang dan tingginya sama, itu 40 cm. Jadi berbentuk kubus ya, kotak. Tank ini aku bikin aquascape ya. Jadi kita akan membuat sebuah ekosistem air tawar yang mini, ada di rumah juga di dalam akuarium. Keuntungannya apa sih bikin kayak gini? Keuntungannya banyak banget, salah satunya nggak perlu sering-sering ganti air. Jadi kita bakal bikin ekosistem air tawar seperti di habitat asli ikan-ikan hias ini hidup ya. Tapi kayaknya untuk sekarang habitat asli ikan-ikan hias ini kayaknya udah mulai terganggu ya sama polusi-polusi dari manusia. Pokoknya udah banyak campur tangan manusia sehingga habitat aslinya itu udah makin tergusur ya. Untuk cara pembuatan aquascape-nya sendiri aku udah pernah upload dulu ya di video sebelumnya, nanti aku bakal bagi linknya di deskripsi. Untuk memelihara ikan-ikan hias ini kita sebenarnya nggak perlu bikin aquascape juga ya, kalau misalnya nggak mau ribet. Cuman harus rajin-rajin aja ganti air ya, maksimal 1 minggu sekali. Tapi kalau misalnya udah kelihatan keruh banget, bisa 3 harian airnya diganti, tapi nggak diganti semuanya, jadi cuman setengah airnya dibuang, terus dimasukin lagi fresh water ya, air yang baru yang segar. Nah, untuk sistem aquascape kita cukup mengganti 1/4-nya aja dari akuarium ya, dari air yang ada di akuarium. 1/4-nya kita buang, terus kita isi lagi sampai penuh. Nah, kayak gitu kalau aquascape. Kalau misalnya nggak pakai sistem kayak gini juga nggak apa-apa, tapi nanti si kotoran ikannya itu bisa bertumpuk, terus juga bisa menyebabkan penyakit ya di dalam akuarium, penyakit terhadap ikan-ikannya itu bisa nanti sakit, bisa mati juga. Kalau misalnya dengan sistem aquascape, nanti si kotoran ikannya itu akan diurai oleh bakteri pengurai. Oh ya, langsung aja ya, ini ikan-ikan yang aku pelihara ya. Aku juga pelihara udang hias di sini. Nah, di sini terlihat ya ada anak-anak udang hias red cherry. Udang hias red cherry yang aku punya. Jadi udang hias ini perawatannya gampang, kasih makannya gampang, juga beranak pinak dengan cepat dan banyak. Di sini aku pelihara ada red cherry, blue shrimp, terus yang kuning ya, yang yellow, coklat, macam-macam deh pokoknya. Dan mereka itu beranak pinaknya tuh cepet banget. Untuk makanan udang hias ini kita nggak perlu kasih makan juga bisa. Kalau misalnya ada lumut-lumut di sini, mereka akan makan lumut-lumut itu ya. Atau enggak dikasih tanaman-tanaman air juga mereka akan makan nih sedikit-sedikit. Atau misalnya pengen kasih makan bisa juga. Kita bisa kasih rebusan bayam atau rebusan sayur lainnya, dikit aja dikasihnya. Sehari sekali pasti habis tuh sama udang-udang dimakan. Jadi makanannya tuh nggak ribet ya. Nah, ini juga ada ikan alga. Mereka bakal bersihin kaca akuarium kita ya dari dalam. Tugasnya sapu-sapu, bersih-bersih. Lumut-lumut juga bakal dimakan sama ikan alga ini. Nah, ini ikan gendut yang kuning, yang orange, dan juga yang putih bintik-bintik ini adalah ikan molina. Kalau yang putih bintik-bintik hitam ini, yang kayak Dalmatian ini namanya Molina marble. Kalau nggak, ini ada baby fish ya, ini baby fishnya gapi. Jadi aku juga ada ikan gapi, dulu cuman sepasang doang. Habis itu mereka beranak pinak jadi banyak di dalam akuarium. Seharusnya tiap ada anaknya sih aku pisahin ya, soalnya kalau misalnya
mereka nggak pintar-pintar sembunyi itu pasti dimakan sama orang tuanya. Jadi emang kanibal sih kayaknya. Atau bisa juga dimakan sama ikan-ikan besar yang lainnya ya. Nah, ini dia baby fish molina yang masih kecil, lucu banget ya, warnanya orange. Nah, ini makanan yang aku pakai untuk kasih makan ikan. Harganya murah banget, sekitar 8.000 sampai 10 ribuan. Satu botol itu nggak habis-habis, dari pertama aku beli sampai sekarang masih ada. Karena kita kasihnya dikit aja, dikit banget, sehari 2 kali. Sehari sekali juga cukup sih sebenarnya. Cuman karena di sini di akuarium ini kadang ada anak-anak ikan yang lahir, takutnya pada dimakan. Jadi aku kasih 1 hari 2 kali ya, supaya ngindarin anak-anak ikan ini dimakan. Tapi lebih baik lagi anak-anak ikan dan anak-anak udang ini setelah lahir kita pisah ya dari indukannya. Jadi nanti di satu tempat, benar-benar tempat khusus untuk anak-anak ikan. Nah, gimana, gampang banget kan perawatannya. Untuk aquascape ini aku senengin itu airnya tetap jernih ya, jadi jarang keruh. Karena di sini selain aku pakai filter, di sini juga ada bakteri pengurai ya di bawahnya. Untuk yang ikan yang biru ini namanya ikan neon blue ya. Tapi selama aku pelihara aku nggak tahu nih ikan-ikan beranak apa enggak. Perasaan aku nggak pernah nemu anak-anaknya gitu ya. Aku temuin tuh cuman anak molina, ikan gapis, sama anak-anak udang hias. Entah itu mereka beranak terus dimakan lagi atau jangan-jangan mereka sesama jenis makanya nggak beranak. Nah, selain aquascape aku juga pelihara ikan ya di luar. Ini aku tempatin bukan di kolam loh, jadi ini aku tempatin di baskom besar yang ada di luar ya, disimpan di luar deket air juga, air keran yang ada di luar. Ini ikan komet sepasang, mereka tuh gampang banget beranaknya. Aku juga nggak pakai oksigen ya, mereka masih tetap hidup, bagus sih. Tapi tetap aja kalau misalnya jumlahnya ada banyak, kayaknya perlu banget dikasih oksigennya yang gelembung-gelembung itu. Terus juga kita harus rajin bersihin airnya, soalnya ikan ini tuh rentan kena penyakit ya, berbagai macam jenis penyakit. Kayak misalnya kemarin nih, nah ini salah satu penyakit yang kemarin hinggap di ikan komet aku ya. Ini namanya parasit atau argulosis. Ini tuh semacam kutu ikan yang bisa ngisep darah. Bentuknya tuh pipih datar kayak piring atau kayak UFO. Mirip UFO sih kata aku. Ini kemarin aku habis ambil dari ikan komet aku ya, aku cabut-cabutin pelan-pelan. Dan ini dapetnya banyak banget, dari yang mulai ukuran paling besar yang nempel di ikan sampai yang kecil-kecilnya. Ya ampun, kasihan banget kan ikannya. Pokoknya kita harus bisa ngejaga airnya tetap bersih, tempatnya tetap bersih, supaya ikannya tetap sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Nah, itu dia salah satu hobi yang bisa dikerjain di rumah dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan ya. Ya, tambah-tambah bisa buat nabung beli nasi padang gitu. Sisanya kita beliin rumah. Wow.